Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah sampai hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada para sahabatnya agar dosa-dosa berguguran dan derajat diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat amalannya Pak Ji? Amalan biar naik pangkat derajat. Amalan agar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus insyaallah dosa-dosanya berguguran. Ya, orang kalau dosa berguguran insyaallah murah rezeki. Ya, karena salah satu yang menghalangi rezeki kita itu adalah perbuatan maksiat yang itu menimbulkan dosa. Ya, Rasulullah dulu pernah ajarkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata baginda Rasul, maukah kalian wahai para sahabatku, aku ajarkan satu amalan yang kalau engkau lakukan itu niscaya menggugurkan dosa, mengangkat derajat insyaallah taala. Ya, tentu para sahabat rame-rame berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Apa itu amalannya ya Rasulullah? Ya, ternyata amalannya sederhana. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khata ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Ya, ada 3 amalan yang bisa kita dawamkan. Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Ya, wudunya itu secara sempurna. Ya, jadi kita kalau wudu itu betul-betul wudu sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mulai kumur-kumurnya, istinsyak, hirup air ke dalam hidung, dihempaskan, mencuci muka, cuci tangan kanan dan kiri, membasuh seluruh kepala, kaki kanan dan kiri sampai dengan mata kaki. Ini seluruhnya dilakukan secara sempurna. Diulangi sampai 3 kali. Itu namanya isbaghul wudu. Ya, wa kasratul khuta ilal masajid. Ya, yang kedua amalannya banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ya, ini maksudnya menjaga sholat berjamaah. Subuh dia pergi ke masjid, pulang lagi ke rumah. Zuhur dia pergi ke masjid, pulang lagi ke rumah. Asar pergi ke masjid, pulang lagi ke rumah. Maghrib dia pergi ke masjid, pulang lagi ke rumah. Isya dia pergi ke masjid, pulang lagi ke rumah. Yaitu bolak-balik. Insyaallah itu juga bagian dari amalan yang mampu menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita insyaallah taala. Kemudian wantizarus shalah ba'da shalah. Ya, ini amalan yang ketiga, menunggu waktu salat. Ya, jadi maksudnya kalau bisa ya kita melaksanakan masa tunggu di dalam melaksanakan salat berjamaah, ini juga amalan yang bisa kita lakukan. Ya, maksudnya jangan sampai nanti kita ke masjid, ya tengok-tengok belum ada orang, akhirnya kita sholat sendirian. Ya, maka tunggu sebentar. Kalau memang tidak terburu-buru, kalau memang tidak ada yang mendesak, ya siapa tahu ada sebagian dari saudara kita yang datang ke masjid sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Ya, begitu juga pada saat kita misalnya datang ke masjid, ya ternyata qomatnya kok lama banget ini qomatnya, nggak qomat-qomat, akhirnya sholat sendirian pulang ke rumah. Ya, maka menunggu masa qomat agar kita bisa sholat sama-sama berjamaah, itu juga bagian dari amalan yang mampu menggugurkan dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ya, jamaah sekalian, apalagi kalau 3-tiganya ini bisa kita amalkan secara bersamaan dalam kehidupan kita, insyaallah ya janji Rasulullah tidak pernah berdusta. Ya, baginda Nabi selalu jujur dalam perkataannya, dan insyaallah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita semua dan Allah akan angkat derajat kita semua insyaallah taala.